Rahasia Pulau Kirin, Bab 10 Isyarat Aneh. Kenapa si George? Tanya Julian ketika mereka sudah agak jauh. Aku tahu, kau menendang kakinya waktu kita minum teh tadi karena ia terlalu banyak bercerita tentang pulaunya. Memang konyol perbuatannya itu, tapi kenapa ia pulang sambil marah-marah? Dick mengatakan bahwa ia tadi sengaja menginjak ekor Timmy supaya anjing itu mendengking. Dengan begitu perhatian George akan berpindah pada Timmy dan ia berhenti bercerita. Julian tertawa mendengar keterangan itu. Tapi Anne marah. Jahat perbuatanmu itu, Dick. Memang, jawab Dick. Tapi aku tidak melihat jalan lain untuk mencegah George mengoceh terus. Aku tadi sungguh-sungguh menyangka George akan membeberkan segala hal yang ingin sekali diketahui Pak Churton. Tapi sekarang rasanya aku tahu, ia ingin mengetahuinya karena alasan lain. Apa maksudmu? Kata Julian tercengang. Yah, mula-mula kusangka ia tentunya ingin mengetahui rahasia percobaan Paman Quentin, kata Dick. Dan karena itu ia ingin mengetahui seluk-beluk segala-galanya. Tapi karena sekarang ia sudah menjelaskan bahwa ia wartawan, kurasa semua keterangan itu diperlukannya sebagai bahan tulisannya di koran. Pasti beritanya akan menggemparkan apabila Paman selesai dengan percobaannya. Ya, mungkin begitu persoalannya, kata Julian sambil berpikir-pikir. Bahkan kurasa pasti begitu. Cuma walau demikian kenapa kita harus terus-terusan ditanyai seperti tadi? Kan sebetulnya Pak Churton bisa saja langsung mengatakan, bagaimana jika kalian bercerita panjang lebar tentang Pulau Kirin, aku memerlukan bahan-bahan untuk menulis di koran. Tapi hal itu tidak dikatakannya. Memang tidak, karena itulah aku merasa curiga, kata Dick. Tapi aku sekarang rasanya tahu, apa sebabnya ia menaruh perhatian besar terhadap Pulau Kirin. Ia memerlukannya sebagai bahan untuk artikelnya dalam koran sialan. Sekarang harus kujelaskan pada George bahwa aku tadi salah sangka. Dan George marah sekali tadi. Kalau begitu lebih baik kita ke desa Kirin saja dulu. Kita mampir di tukang daging untuk membelikan tulang bagi Timmy, kata Julian. Sebagai ganti minta maaf padanya. Gagasan itu baik. Di tukang daging mereka membeli 2 potong tulang yang masih banyak dagingnya. Kemudian barulah pulang ke Pondok Kirin. George sedang di kamar tidurnya, bersama Timmy. Julian beserta kedua adiknya mendatangi ke situ. George sedang duduk di lantai sambil membaca. Ketika ketiga saudara sepupunya masuk, ia memandang mereka dengan masam. George, maaf aku jahat tadi, kata Dick, tapi sebetulnya maksudku baik. Namun sekarang kusadari bahwa Pak Churton sama sekali bukan mata-mata yang ingin mengorek rahasia ayahmu. Ternyata dia wartawan yang mencari berita untuk korannya. Ini, aku membawa tulang untuk Timmy. George masih marah. Tapi dicobanya juga membalas keramahan yang ditunjukkan oleh Dick. George tersenyum sekilas. Baiklah, terima kasih untuk tulang itu. Tapi malam ini lebih baik aku jangan diajak bicara dulu. Aku masih jengkel, tapi nanti kejengkelanku akan lenyap lagi. Mereka meninggalkannya duduk di lantai. Memang lebih baik membiarkan George seorang diri jika ia sedang merajuk selama Timmy menemaninya, ia takkan berbuat apa-apa. Sedang Timmy takkan meninggalkan tuannya selama George masih merasa jengkal dan sedih. Malam itu George tidak makan. Dick menjelaskan persoalannya pada Bibi Fanny. Kami tadi bertengkar tapi kini sudah berbaikan kembali. Walau begitu George masih merasa kurang enak. Bagaimana jika kubawakan saja makanan untuknya ke atas? Tidak, biar aku saja, kata Anne. Ia naik ke tingkat atas, menenteng baki berisi makanan. Aku tidak lapar, kata George. Karena itu Anne mengambil baki itu hendak membawanya kembali ke bawah. Jangan, tinggalkan saja di situ, kata George. Terburu-buru Timmy pasti mau memakannya. Anne keluar lagi. Dalam hati ia tersenyum. Dan ketika ia naik ke tingkat atas untuk menjemput baki itu, ternyata makanan sudah habis tandas. Aduh lapar sekali rupanya Timmy tadi. Katanya pada George. Anak itu tersenyum malu, kau tidak mau turun sekarang. Kami akan main monopoli. Ah tidak, biarkan aku sendiri malam ini, kata George. Besok aku akan sudah seperti biasa lagi. Sungguh, mereka yang dibawa bermain monopoli tanpa George. Tapi Bibi Fanny ikut main. Pada waktu yang biasa mereka naik ke atas untuk tidur. Ternyata George sudah tidur nyenyak di tempat tidurnya. Malam ini akan kutunggu isyarat dari Paman Quentin, kata Julian pada dirinya sendiri ketika masuk ke tempat tidur. Wah gelap sekali di luar. Sambil berbaring ia memandang keluar jendela ke arah Pulau Kirin.
Kemudian, tepat pukul 10:30, datang isyarat sinar senter. 6 kali berturut-turut, jelas nampaknya dalam gelap. Julian meletakkan kepalanya ke bantal sekarang tidur. Beberapa saat kemudian, ia terbangun didengarnya bunyi berdegup-degup. Julian duduk, lalu memandang keluar. Ia menyangka akan melihat puncak menara berkilau-kilauan seperti yang kadang-kadang terjadi apabila pamannya sedang melakukan suatu percobaan tertentu. Tapi peristiwa yang disangkanya itu tidak terjadi. Tidak ada sinar terang memancar. Bunyi yang didengarnya lenyap kembali. Julian berbaring lagi di tempat tidurnya. Keesokan pagi dibicarakannya soal itu dengan Bibi Fanny. Kemarin malam kulihat isyarat paman. Bibi juga melihatnya. Ya, jawab Bibi. Maukah kau menunggu isyaratnya lagi pagi ini? Aku harus pergi sebentar karena ada urusan. Kurasa dari tempat yang harus kudatangi itu, menara takkan bisa nampak. Tentu saja aku mau, jawab Julian. Pukul berapa sekarang? 9:30. Kalau begitu sambil menunggu sebaiknya aku menulis surat di depan jendela. Julian mulai menulis surat tapi tiap kali ada saja yang datang mengganggu. Mula-mula Dick, sudah itu yang lain-lain. Mereka mengajaknya ke pantai. George sudah seperti biasa lagi. Ia bahkan sangat ramah untuk mengimbangi sikapnya yang tidak enak kemarin malam. Aku akan datang setelah 10:30, kata Julian. Aku masih harus menunggu isyarat paman dulu. Tinggal 10 menit lagi. Tepat pukul 10:30, Julian memandang ke arah puncak menara. Nah, isyarat paman datang tepat pada waktunya. Jelas sekali kilatan sinar matahari yang dipantulkan paman ke cermin yang dipegangnya di atas menara. 1 kali, kata Julian menghitung. 2, 3, 4, 5, 6. Paman dalam keadaan selamat. Baru saja ia berpaling ketika nampak kilasan cahaya lagi di sudut matanya. 7 kali. Katanya tercengang tapi tidak cukup sebanyak itu saja, melainkan masih beruntun-runtun lagi. 8, 9, 10, 11, 12 kali. Aneh, kata Julian. 12 kali. Masih ada lagi. Dan arah puncak menara datang lagi 6 kilatan berturut-turut. Sudah itu habis. Julian sangat menyesal karena saat itu tidak punya teropong supaya bisa melihat menara dengan jelas. Ia terduduk sesaat. Ia agak bingung. Kemudian didengarnya langkah kaki ribut di tangga. Saudara-saudaranya berebutan masuk ke kamar. Julian, ayahku tadi memberi isyarat 18 kali, bukan 6. Kau juga menghitungnya Ju. Untuk apa ia memberi isyarat sebanyak itu? Mungkinkah dalam keadaan bahaya? Mustahil. Kalau paman menghadapi bahaya, pasti ia akan mengisyaratkan SOS, kata Julian. Ayahku tak mengenal isyarat Morse, kata George. Yah, kalau begitu kurasa ia ingin memberitahu bahwa ia memerlukan sesuatu, kata Julian, kita harus ke sana hari ini juga, untuk mengetahui apa yang diperlukannya. Mungkin juga perbekalan makanannya yang minta ditambah. Ketika Bibi Fanny pulang anak-anak langsung mengusulkan agar mereka pergi ke pulau bersama-sama. Bibi Fanny dengan sendirinya setuju. Oh ya, tentu saja, kurasa pamanmu pasti ingin mengirimkan pesan pada seseorang. Kita berangkat saja pagi ini. George bergegas memberitahukan pada James, bahwa ia memerlukan perahunya. Bibi Fanny menyiapkan bekal makanan banyak-banyak, dibantu oleh Joanna. Kemudian mereka menyeberang ke Pulau Kirin naik perahu George. Ketika mereka sudah melewati batu-batu di air yang membentuk tembok rendah yang melindungi teluk kecil di sana nampak paman Quentin sudah berdiri menunggu di pantai. Ia melambaikan tangan lalu menarik perahu sehingga agak naik ke atas pasir. Kami melihat isyaratmu yang 3 kali berturut-turut, kata Bibi Fanny. Adakah sesuatu yang kau perlukan? Memang, jawab paman Quentin. Apa isi keranjangmu itu Fanny? Wah, roti yang enak seperti waktu itu. Berilah aku sedikit. Ah, Quentin, rupanya makanmu tidak teratur lagi, ya, kata Bibi. Lalu bagaimana dengan sup? Sup yang mana? Tanya paman Quentin. Ia tercengang, coba aku tahu. Padahal kemarin malam aku lapar sekali. Kau memang keterlaluan, Quentin. Kan sudah pernah kukatakan, kata Bibi Fanny kesal. Sekarang pasti sudah basi, jadi harus dibuang. Jangan lupa lagi, sup itu harus dibuang. Mana dia? Lebih baik ku buang saja sekarang. Tidak, biar aku yang membuangnya, kata paman Quentin. Sekarang kita makan saja dulu. Sebetulnya saat itu masih terlalu pagi. Tapi Bibi Fanny langsung duduk, lalu mengeluarkan makanan dan keranjang. Sedang anak-anak,
Kapan saja mereka selalu mau kalau diajak makan. Bagaimana dengan pekerjaanmu, ada kemajuan? Tanya Bibi Fanny sambil memandang suaminya melahap roti beruntun-runtun. Bibi bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan sejak mereka pergi 2 hari yang lalu paman tidak pernah makan lagi. Oh, baik sekali, jawab paman. Baik sekali, kini sampai pada bagian yang sangat rumit dan menarik. Bolehkah aku minta sepotong roti lagi? Apa sebabnya paman memberi isyarat sampai 18 kali, tanya Anne. Yah, sukar bagiku untuk menjelaskannya, jawab paman Quentin, soalnya, entah kenapa tapi aku merasa di pulau ini aku tidak seorang diri. Quentin, apa maksudmu? Seru Bibi Fanny. Ia terkejut dan agak ketakutan. Bibi menoleh ke belakang seakan-akan mengira akan nampak orang di situ. Sedang anak-anak, semua menatap paman Quentin dengan tercengang. Paman mengambil sepotong roti lagi. Ya, aku tahu kedengarannya memang mustahil, katanya kemudian. Mana mungkin ada orang bisa datang kemari. Tapi walau begitu aku tahu di sini pasti ada orang lain. Aduh jangan begitu, paman, kata Anne. Ia merinding karena ngeri, menyeramkan. Dan kalau malam, paman seorang diri di sini. Justru itu yang merupakan persoalan. Aku tidak peduli jika sendiri di sini malam-malam, jawab paman, aku justru was-was, karena merasa bahwa ada orang lain di pulau ini. Kenapa paman menyangka begitu? Tanya Julian. Ketika aku sudah selesai dengan percobaanku kemarin malam, waktunya sekitar 3:30 pagi, aku keluar karena ingin menghirup udara segar. Malam masih gelap. Tiba-tiba terdengar ada orang batuk. Ya, bahkan 2 kali orang itu batuk. Astaga, seru Bibi Fanny kaget. Tapi mungkin pula kau keliru. Kau kan kadang-kadang membayangkan yang tidak-tidak apabila sedang capek. Ya, memang, kata suaminya. Tapi ini kan tak mungkin cuma kubayangkan saja. Paman merogoh kantong mengambil sesuatu. Ditunjukkannya benda itu, puntung rokok yang kelihatannya masih baru. Aku kan tidak merokok. Kalian juga tidak. Lalu siapa yang mengisap rokok ini? Mustahil dibawa dengan perahu, dan hanya dengan perahu barang itu bisa datang kemari. Anak-anak terdiam. Anne merasa takut. George menatap ayahnya dengan heran dan bingung. Siapakah yang mungkin datang kemari? Dan untuk apa? Begitu pula bagaimana mereka bisa kemari? Lalu, apa yang akan kau kerjakan sekarang Quentin? Tanya Bibi Fanny. Tindakan apa yang sebaiknya kau ambil? Aku akan merasa aman, jika George mau mengizinkan permintaanku, kata paman. Aku ingin agar Timmy ada di sini George. Bagaimana jika kau tinggal di sini untuk menemani aku?